Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang sport brand untuk memenuhi tugas dari dasar-dasar marketing communication. Sebelumnya, perkenalkan diri kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Audrey dengan NIM 050, lalu ada Ahmad Farhan dengan NIM 056, ada saya sendiri, Rizka Surya dengan NIM 068, lalu ada Devi Aulia dengan NIM 076, dan juga Rizky Altaf dengan NIM 077. Yang pertama, introduction. Apa sih pemasaran brand olahraga itu? Jadi, pemasaran brand olahraga adalah penerapan konsep pemasaran pada produk dan jasa olahraga, dan pemasaran non-produk olahraga melalui asosiasi untuk olahraga. Produk dan jasa olahraga dapat dipasarkan langsung ke konsumen. Kedua, produk dan jasa non-olahraga lainnya dapat dipasarkan melalui penggunaan olahraga. Dengan kata lain, pemasaran olahraga melibatkan pemasaran olahraga dan pemasaran melalui olahraga. Selanjutnya mengenai analisis jurnal. Oke, di sini kelompok kami, di sini saya akan membahas tentang jurnal riset yang kami pilih. Next. Nah, judul yang kami pilih di sini adalah bisnis olahraga, peran bauran pemasaran pada keberhasilan usaha. Sebelumnya, untuk memperjelas peran bauran pemasaran pada keberhasilan usaha ini membahas tentang marketing mix yang digunakan oleh pembisnis dalam bisnis olahraga, yaitu olahraga futsal. Next. Nah, bauran pemasaran atau marketing mix itu terdiri dari 7 yang seperti kita tahu, yaitu product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Nah, produk itu sendiri di dalam jurnal ini membahas tentang produk yang ditawarkan dalam bisnis olahraga, yaitu penyewaan lapangan futsal, namun tidak menutup kemungkinan para pembisnis untuk menyelipkan beberapa jasa usaha seperti penyewaan sepatu futsal, sewa bola, ataupun menyediakan makanan dan minuman. Untuk harganya sendiri ditawarkan para pembisnis menawarkan beberapa harga yang bervariasi mulai dari 60.000 sampai dengan lebih dari 160.000 per jamnya. Untuk tempat, pembisnis tentunya perlu memilih tempat yang strategis dan mudah ditemukan oleh konsumen. Untuk promosi, dalam bisnis futsal, beberapa kegiatan promosi yang dilakukan seperti memasang informasi di spanduk, pemberitaan di tempat strategis, mengadakan demo atau event tertentu tentang olahraga futsal, melakukan sales promotion, dan iklan di media cetak ataupun media sosial. Selain itu, peran dari word of mouth atau komunikasi dari mulut ke mulut juga berperan secara tidak langsung dalam kegiatan promosi di bisnis lapangan futsal. Untuk orang yang terlibat di bisnis lapangan futsal tidak perlu berjumlah banyak. Ini tergantung dari skala usahanya. Biasanya hanya melibatkan kurang dari 5 orang yang terdiri dari koordinator, petugas penyewa lapangan, petugas kebersihan, petugas parkir, dan keamanan. Untuk prosesnya sendiri, para pengelola bisnis futsal sebaiknya menyediakan lapangan yang memenuhi standar kesehatan baik cahaya, udara, kesehatan, kebisingan, kenyamanan, dan rasa aman pengguna dan ketepatan. Nah, untuk physical evidence-nya, di bisnis penyewaan lapangan futsal ini ada bukti fisik utama dan bukti fisik pendukung. Nah, bukti fisik utamanya itu seperti lapangan futsal, gawang, dan sirkulasi udara dan bola futsalnya itu sendiri. Untuk bukti fisik pendukung bisa didukung dengan fasilitas seperti kamar ganti pakaian, tempat penonton, dan aksesoris lapangan futsal. Next. Nah,
Hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata omset bisnis olahraga futsal di Kota Bandung pada waktu itu mencapai 15 juta sampai dengan 90 juta per bulan untuk satu unit usaha. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan relatif sedikit, tidak memiliki dampak negatif, dan tidak memerlukan pengawasan yang ekstra ketat. Next. Nah, poin-poin yang didapatkan itu ada rata-rata unit usaha futsal yang memiliki produk lapangan futsal berkualitas dan terletak di tempat strategis. Harga-harganya juga bersaing dan mencapai target laba, omset, bahkan tumbuh dan mengembangkan usahanya. Jam operasional dalam bisnis tersebut biasanya 18 jam, namun efektif operasionalnya mencapai 12 jam per hari. Nah, mayoritas dari unit usaha futsal dimiliki oleh swasta atau per individu. Beberapa di antara pembisnis lapangan olahraga futsal telah menyelenggarakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti lomba futsal untuk warga sekitar, menjadi donatur dan sponsor di event sosial lainnya. Next. Nah, kesimpulan dari hasil jurnal riset tersebut menunjukkan bahwa bauran pemasaran untuk bisnis olahraga futsal terbukti secara signifikan memberikan kontribusi pengaruh sebesar 39,3% terhadap keberhasilan usahanya. Nah, dari bagian tersebut, sekian akan dilanjutkan oleh Rizky Altaf. Ya, selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu adalah resume buku. Buku yang saya ambil adalah Introduction to Sport Marketing. Next. Di sini yang menjelaskan di chapter 4 sampai 13, saya akan menjelaskan sampai bagian sport marketing. Yang pertama adalah mengidentifikasi peluang pemasaran olahraga. Hal yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi peluang pemasaran olahraga adalah menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Yang dimaksud adalah kegiatan pertama di tahap 1, menetapkan analisis lingkungan internal dan eksternal, di mana organisasi olahraga ditempatkan. Lingkungan internal mengacu pada keadaan unik dari organisasi olahraga, di mana rencana tersebut dikembangkan. Alat untuk melakukan analisis internal dan eksternal akan dijelaskan secara rinci. Alat-alat ini termasuk analisis SWOT, dengan analisis lingkungan eksternal, dan analisis pesaing dengan analisis 5 kekuatan. Yang kedua adalah menganalisis organisasi. Tahap kedua dalam mengidentifikasi peluang pemasaran olahraga adalah menganalisis organisasi. Untuk itu perlu dipahami maksud, tujuan, dan sasaran suatu organisasi di samping kebutuhan stakeholders organisasi. Dan yang terakhir adalah menganalisis pasar dan konsumen. Langkah ketiga dalam mengidentifikasi peluang pemasaran olahraga mengacu pada pengumpulan informasi tentang pasar dan konsumen yang ada di dalamnya. Riset pasar adalah proses belajar tentang pasar dan apa konsumen dan apa yang diinginkan konsumen, menilai keinginan dan harapan mereka, dan menentukan bagaimana menarik konsumen untuk menggunakan produk olahraga. Next. Yang kedua adalah mengembangkan strategi pemasaran strategis, yaitu mengembangkan arah pemasaran strategis. Pertama, tujuan pemasaran perlu dikembangkan, dan yang kedua, ukuran kinerja perlu ditetapkan untuk tujuan ini. Yang kedua, mengembangkan sport marketing positioning. Yang pertama harus dilakukan adalah segmentasi pasar, dan kedua, menentukan posisi dan diferensiasi. Yang ketiga, rencana bauran pemasaran olahraga atau marketing mix. Yang pertama adalah produk, yaitu produk augmentasi produk. Yang kedua adalah pengembangan produk, ketiga adalah sport branding. Yang selanjutnya adalah penetapan harga. Dalam penetapan harga ada aspek-aspek yang harus dijelaskan, yaitu adalah harga, nilai, dan pendapatan laba. Next. Sport distribution atau distribusi dalam olahraga, dalam pasar olahraga. Poin pertama adalah pendahuluan. Distribusi atau tempat olahraga berkaitan dengan bagaimana dan di mana konsumen mendapatkan akses ke produk atau layanan olahraga untuk menggunakannya. Saluran distribusi adalah serangkaian organisasi atau individu yang terorganisir yang menyalurkan produk dari produsen ke konsumen akhir. Next. Yang kedua ada jenis saluran distribusi. Ada dari distribusi ini ada saluran langsung dan tidak langsung yang panjangnya bervariasi. Arti dari saluran distribusi langsung adalah saluran pendek di mana produsen menjual produk langsung konsumen, dan saluran distribusi tidak langsung kebalikannya dari saluran pendek, yaitu saluran panjang di mana ada sejumlah perantara yang terlibat di sepanjang jalan. Contoh pertama adalah distribusi langsung,
Yang seperti di gambar A itu dari produsen langsung ke konsumen. Yang kedua ada distribusi tidak langsung, yaitu dari produsen kepada perantara-perantara baru ke konsumen. Dan distribusi tidak langsung B, produsen, satu perantara, dan ke konsumen. Next. Anggota saluran. Anggota saluran adalah setiap organisasi atau individu yang terlibat sebagai bagian dari saluran distribusi. Dalam hal barang olahraga, selain produsen, anggota saluran yang paling umum adalah pedagang grosir dan pengecer. Yang keempat adalah fasilitas olahraga sebagai tempat. Sarana olahraga merupakan saluran distribusi terpenting bagi pelayanan kegiatan olahraga dan event olahraga profesional. Yang kelima, pemasaran olahraga. Pemasaran olahraga harus mempertimbangkan 4 aspek utama fasilitas olahraga. Yang pertama adalah lokasi dan aksesibilitas, kedua desain dan tata letak, ketiga infrastruktur dan fasilitas, dan yang keempat pelayanan pelanggan. Yang keenam, penjualan tiket. Tiket adalah salah satu sumber pendapatan terpenting bagi organisasi olahraga yang menyelenggarakan kompetisi atau acara. Distribusi tiket yang lancar sangat penting untuk kepuasan konsumen dan maksimalisasi penjualan. Next. Untuk promosi olahraga akan dijelaskan oleh Farhan Ibnu. Silakan. Ya, yang pertama adalah pendahuluan. Promosi dapat didefinisikan sebagai cara pemasaran olahraga untuk berkomunikasi dengan konsumen, supaya menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan mereka tentang fitur dan manfaat yang dijelaskan oleh pemposisian produk olahraga. Kedua, yaitu bauran promosi. Promosi terdiri dari 4 alat pemasaran, yaitu periklanan, kedua penjualan pribadi, 3 penjualan promosi penjualan, dan keempat hubungan masyarakat. Next. Nah, di sini adalah spot marketing framework. Di sini bisa dilihat yang pertama adalah mengidentifikasi spot marketing opportunities, yaitu pertama yang menganalisis internal dan external environment atau lingkungan. Kemudian menganalisis organisasi, kemudian menganalisis market dan konsumen. Kemudian kedua dilanjutkan dengan membangun spot marketing strategi, yaitu pertama dengan membangun strategi marketing direction. Kedua, membangun spot marketing strategi. Yang ketiga yaitu plan spot marketing mix. Yang pertama ada, ya di sini ada bisa dilihat ada 6P, 4P dengan 2S, yaitu pertama produk, price, place, promotion, kemudian sponsorship dan service. Kemudian implementasi dan kontrol spot marketing strategi, yaitu dengan mengimplementasi kemudian kontrol proses dan spot marketing ethics. Next. Poin ketiga, yaitu elemen promosi. Elemen promosi harus digabungkan untuk melengkapi satu sama lain untuk mencapai tujuan promosi yang konsisten dengan strategi pemasaran dan penentuan posisi secara keseluruhan. Keempat, tujuan utama. Ada 3 tujuan utama promosi, yaitu yang pertama menginformasikan, kedua membujuk, dan ketiga mengingatkan. Kelima, informing atau memberi informasi. Promosi yang menginformasikan bertujuan untuk mengkomunikasikan keberadaan produk, manfaat, positioning atau penempatan, dan cara mendapatkannya. Promosi yang bertujuan untuk menginformasikan konsumen biasanya dilakukan selama tahap awal siklus hidup produk. Poin 6. Mempersuasi atau persuasif. Promosi persuasif digunakan ketika mencoba memberi alasan yang baik kepada konsumen untuk membeli produk olahraga. Promosi persuasif lebih umum ketika suatu produk memasuki tahap pertumbuhan dari siklus hidup produk. Poin 7. Mengingatkan. Promosi mengingatkan bertujuan untuk menjaga nama produk atau merek tetap menonjol di benak konsumen. Promosi pengingat paling umum selama tahap kedewasaan dari siklus produk hidup. Next. Poin 8. Perencanaan promosi. Strategi promosi adalah rencana yang bertujuan untuk menggunakan elemen bauran promosi untuk mendapatkan hasil terbaik. Proses perencanaan promosi melibatkan 5 langkah. Yang pertama, menjelaskan dengan tujuan pemasaran. Kedua, mempertimbangkan pasar sasaran. Ketiga, menetapkan tujuan promosi. Keempat, menetapkan anggaran promosi. Dan kelima, mengembangkan bauran promosi. Di gambar figur 9.2 terlihat ada promosi planning proses. Yang pertama dengan align with marketing objective, kemudian kedua consider the target market, ketiga set promotional objective, keempat set promotional budget, kelima develop promotional mix. Kemudian ada efek dari bauran pemasaran sendiri. Next.
Sponsor olahraga. Ya, sponsor olahraga adalah perjanjian bisnis di mana satu organisasi memberikan bantuan keuangan atau barang untuk properti olahraga seperti imbalan atas hak mengasosiasikan dirinya dengan properti olahraga. Sponsor melakukan ini untuk mencapai tujuan perusahaan, seperti meningkatkan citra perusahaan atau tujuan pemasaran, seperti meningkatkan kesadaran merek. Kemudian ada niat baik sponsor. Sponsorship olahraga menghasilkan niat baik di antara konsumen. Jumlah niat baik yang dihasilkan dapat bervariasi tergantung pada jenis properti olahraga yang disponsori. Tingkat keterlibatan konsumen dengan properti olahraga, waktu sponsor terlibat, dan kapan dan bagian mana sponsor menggantikan sponsor. Kegiatan penggemar merupakan pertimbangan yang penting dalam sponsorship, karena respon konsumen terhadap sponsorship didorong oleh tingkat keterlibatan yang ia miliki terhadap dengan properti olahraga. Kemudian tujuan sponsor. Sponsorship dapat sangat bervariasi tergantung pada ukuran mitra, jenis sponsor, dan jenis properti olahraga yang didukung. Beberapa tujuan umum sponsor adalah untuk meningkatkan penjualan, untuk mempromosikan citra publik dari mereknya, untuk meningkatkan kesadaran konsumen, dan untuk memodifikasi citra mereknya. Kemudian juga ada untuk membangun hubungan bisnis. Kemudian ada tujuan properti olahraga. Tujuan sponsorship untuk properti olahraga bervariasi. Selain menarik dukungan finansial, tujuannya juga untuk meningkatkan kredibilitas, meningkatkan kesadaran, dan mengelola citra merek. Next. Poin 7, penargetan sponsor. Afinitas sponsorship mengacu pada apakah kesesuaian atau kecocokan sponsor dan properti olahraga. Dua faktor sangat penting untuk memastikan kecocokan yang baik. Pertama, tumpang tindih pasar sasaran, dan kedua, kecocokan penentuan posisi merek. Ya, di gambar ada sponsorship affinity dengan propertinya dengan hubungan dengan properti dengan sponsornya. Kemudian overlap of brand marketing. Yang poin 8 ada evaluasi sponsor. Untuk dapat menunjukkan bahwa sponsorship memiliki hasil positif bagi perusahaan. Stop nggak? Ya, kemudian ada implementasi dan pengendalian pemasaran olahraga. Pertama, menerapkan strategi pemasaran olahraga berarti mewujudkan rencana tersebut. Strategi implementasi. Keberhasilan implementasi ditingkatkan melalui penggunaan 5 alat implementasi, yaitu yang pertama ada kepemimpinan dan komitmen, kedua komunikasi dan delegasi, ketiga kerja tim dan proyek, keempat penghargaan dan penguatan. Kemudian ada kontrol dan umpan balik. Etika pemasaran olahraga. Ada 3 prinsip dasar yang harus dicocokkan dengan perilaku pemasaran olahraga. Yang pertama yaitu pembeli dan penjual harus diberitahu sepenuhnya tentang apa yang dibeli dan apa yang dibayar sebagai gantinya. Keduanya tidak pembeli atau maupun penjual dipaksa dalam pilihan mereka. Ketiga, baik pembeli maupun penjual membuat keputusan yang rasional mengenai transaksi tersebut. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh Audrey Vanya. Ya, di sini saya akan membahas tentang study case sport brand marketing dari Polygon dan United Bike. Study case yang pertama dari brand lebih dahulu. Yang pertama, content related with trend topic or hot issues. Dalam rangka memperingati Hari Musik Sedunia, Polygon memberikan beberapa tips mendengarkan musik sambil bersepeda dengan aman. Yang kedua, ada konten microblog. Konten microblog Polygon berisi informasi singkat mengenai e-bike atau sepeda jenis baru yang sekarang ini sudah mendunia. Selanjutnya ada kolaborasi. Pada tahun 2017, Polygon berkolaborasi dengan Nile dengan visi untuk memberikan pengalaman bersepeda yang terbaik dengan menghadirkan
lainnya. Kolaborasi ini berhasil mendapatkan penghargaan Innovation of the Year oleh Pinkbike di tahun 2017. Selanjutnya ada user generated content. Polygon seringkali membagikan cerita-cerita pesepeda yang setia memakai produknya. Selanjutnya ada special moment gift or packaging. Polygon seringkali memberikan giveaway berhadiah sepeda dengan syarat membuat foto atau video dengan produk mereka dan dibuat seunik mungkin. Lalu ada sustainability and safe product. Melalui media sosialnya, Polygon memberikan panduan mengenai keselamatan bersepeda menggunakan produknya. Yang terakhir ada storytelling. Polygon menggabungkan fakta dan cerita untuk disampaikan kepada pengguna supaya mereka semakin tertarik untuk menggunakan produknya, yaitu sepeda. Brand yang kedua ada United Bike. Study case pertama yaitu content relate with trend topic or hot issues, yaitu untuk menjamin pesepeda tetap memperhatikan kebersihan dan kesadaran diri. United Bike memberikan panduan langkah-langkah mencegah penyebaran virus corona di masa pandemi ini. Selanjutnya ada konten microblog. United Bike menyajikan konten khusus informasi yang bernama #UnitedPedia. Kali ini berisikan informasi mengenai jumlah air minum yang sebaiknya dikonsumsi pesepeda. Selanjutnya ada kolaborasi. Pada tahun 2020, United Bike berkolaborasi dengan produk kopi yang sangat terkenal yaitu Janji Jiwa. Berdasarkan informasi dari Instagram United Bike, pembeli Black Horse X Janji Jiwa berkesempatan untuk dapat kopi gratis 15 kali dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada user generated content. United Bike seringkali memberikan cerita-cerita pesepeda yang setia memakai produknya. Lalu ada special moment gift or packaging. Melalui media sosialnya, United Bike memberikan giveaway dengan syarat membuat foto atau video dengan produk mereka dan dibuat seunik mungkin. Lalu ada sustainability and safe product. United Bike memberikan kepercayaan kepada penggunanya dengan cara membuktikan bahwa teknologi yang mereka pakai untuk produk mereka sangat aman dan berkualitas. Yang terakhir ada storytelling. United Bike mempromosikan produk atau layanan mereka melalui kata-kata maupun video singkat yang dibuat oleh penggunanya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3 mengenai sport brand. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.